Indonesia tuh sangat kekurangan konsumsi buah dan sayur. Gitu, hanya 10% aja yang mengkonsumsi buah dan sayur secara normal. 90% diantaranya tuh tidak. Hai Tizen, aku Naura dari Iping. dan aku Marcelo dari Livera. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrolin soal detoksifikasi pakai jus ya kak? Ya. Mungkin kita berawal dulu dari bahas pokok intinya dulu, detoksifikasi ya kak. Ya. Detoks tuh mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, detoks racun, mengeluarkan racun. Ini setahu nih ya kak ya, nanti tolong diperbaiki. Detoksifikasi itu sebenarnya udah ada alami dalam tubuh kita gitu. Ada beberapa organ yang memang mendukung itu, entah hati, ginjal, paru, kulit bahkan gitu ya, mendukung proses pengeluaran zat-zat yang memang gak berguna bagi tubuh. Nah, kenapa harus ada upaya detoksifikasi tambahan, entah itu menggunakan konsumsi luaran termasuk dengan jus? Mungkin bisa dijelaskan. Oke deh kalau gitu. Jadi mungkin aku jawab sedikit dari pertanyaan Naura tadi ya. Jadi sebenarnya balik lagi lebih ke arah pendukung sih ya Naura mungkin ya. Jadi dalam diri seseorang kan pasti udah ada kandungan-kandungan ataupun organ-organ yang berfungsi seperti itu. Dari Livera sendiri kita nyediain jus ini lebih ke arah untuk konsumsi buah dan sayuran dalam tubuh yang bisa ngebantu untuk menyehatkan organ-organ itu juga. Gitu, jadi lebih ke arah pendukung sih ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa jus Livera ini sebagai 100% detox full ya, karena gimana pun caranya adalah tubuh manusia sendiri pun sudah memiliki hal tersebut. Jadi lebih ke arah support system lah. Ya, gitu. Ya, bukan cuma kita yang butuh support system, Ya. tapi memang tubuh kita yang Tubuh kita pun butuh support system gitu. Nah, biasanya nih kak, orang-orang yang kelihatan nggak sih ada gejalanya nggak sih orang-orang yang memang butuh, kayaknya dia urgent nih pakai detox juice atau ya ada beberapa penampakan itu gejala itu biasanya ada yang bisa kelihatan nggak sih kak dari tubuh kita, dari perilaku kita? Balik ke setiap tubuh orang lain sih sebenarnya. Kalau dibilang spesifik ada tanda-tandanya atau enggak, ya itu balikin ke badannya orang masing-masing gitu. Kalau misalkan memang di artikel-artikel atau memang pada kondisi badan orang, biasanya mungkin kalau udah mulai agak lemes, kemudian mungkin perutnya agak buncit gitu. Nih daerah sini mungkin disensor kali ya. Cuma saya bagian situ ya mungkin disitulah kita butuh untuk melakukan detoksifikasi badan. Yang sebenarnya tuh banyak sih manfaatnya. Bisa untuk menurunkan berat badan juga gitu. Yang sebenarnya tuh relate kok sama efek dari tubuh. Karena kita kan konsumsi buah dan sayur gitu. Faktanya tuh yang aku tahu di riset tahun 2018 itu Indonesia tuh sangat kekurangan konsumsi buah dan sayur gitu. Hanya 10% aja yang mengkonsumsi buah dan sayur secara normal. 90% diantaranya tuh tidak gitu. Sebenarnya kan dengan konsumsi buah dan sayur itu kan membantu kita untuk melakukan ya pencernaan ya sebenarnya ya, yang sebenarnya berdampak juga kepada porsi tubuh, kemudian diet, postur tubuh dan sebagainya macamnya. Jadi sebenarnya this is not magic ya by the way ya. This is not magic. This is very common science yang memang ada di tubuh kita gitu loh. Konsumsi buah sayur melancarkan pencernaan, punya dampak efek yang bagus bagi tubuh. Gitu. Menarik. Kalau dari kakak sendiri nih sebagai founder Livera, sebenarnya ada personal story yang bisa dibagikan ke kita nggak sih kak untuk menjalani gaya hidup sehat, termasuk untuk upaya detoksifikasi tubuh? Oke. Kalau dari aku sih sebenarnya the first time kita start si Livera ini sih ya, sebenarnya lebih ke arah salah satu masalah, yaitu masalah harga makanan minuman sehat itu mahal. That's the first thing that happen lah gitu, dibanding dengan detoksifikasinya nih. Jadi dulu tuh ada waktu dimana aku pengen untuk makan dan minum minuman sehat, pengen ngerubah lifestyle kira-kira kayak gitu, dan yang aku hadapi adalah kok makanan dan minuman cukup mahal ya, terutama yang berbau healthy, terutama yang mungkin ada di mall kurang lebih kayak gitu, atau mungkin saya yang kurang explore kali ya. Gitu kan. Terus kemudian dari situlah kira-kira kita ngelihat kalau kayaknya kita bisa nih provide some healthy food yang memang affordable untuk teman-teman. Kita mencoba untuk menggantikan opsi makanan sehat dengan harga yang lebih affordable gitu. Dan kita coba nyari nih, waktu itu kita mulai 2020 kita cari apa sih produk yang memang paling affordable dan jarang ada di market gitu. Kita coba nyari berbagai opsi dan kita ketemulah dengan si cold press juice ini sebagai produk yang waktu itu varian ataupun pemainnya belum terlalu banyak kayak gitu, tapi memang good for health juga. Nah itulah kenapa kita memilih opsi si kompres ini. Nah barulah dari situ kita mencoba untuk ngelakuin, kita juga baru nyoba gitu kan, detoksifikasi dan sebagainya macamnya, itu pun kita baru nyoba gitu loh dari tahun si 2020 itu. Gitu. Dari awal cuma pengen makan sebenarnya.
Jadi dari awal mau, terus opsinya terbatas, akhirnya muncullah ini ya. Iya, betul. Makanya tadi aku bilang apa kita yang kurang explore ya gitu. Kita ngerasa kayak kok kayaknya kita tahu cuma itu aja nih. Iya, sip. Tadi ada kalimat ataupun istilah yang mungkin nanti bisa agak asing nih, dan nanti mungkin netizen mau minta apa? Mau ada penjelasan gitu ya mengenai dengan istilah cold press juice. Mungkin dari kakak sendiri bisa jelasin ke netizen apa itu cold press. So basically cold press itu beda sama jus biasa. Bedanya tuh di mana? Bedanya itu lebih ke arah proses pembuatannya. Kalau jus biasa kan di blender tuh kurang lebih kan. Kalau cold press itu memang ada mesinnya, namanya cold press juicer gitu loh. So yang ngebedain adalah pisau sebenarnya basically. So secara konsepnya sebenarnya adalah vitamin dalam buah dan sayur itu akan hilang ketika memang di blender dalam jangka waktu tertentu, karena sebenarnya si blender itu tuh menghasilkan panas. Sehingga buah dan sayur itu ketika kena dengan panas tersebut, maka vitamin mereka itu akan hilang. Nah, si cold press ini memberikan opsi ya, yang dimana memang ketika di blender itu kan lebih banyak air dan segala macamnya ya, karena kan daging buahnya juga ke koyak ya. Iya, nah, sedangkan si cold press ini kita ngasih opsi untuk ya press, artinya secara istilah ya diperes gitu loh, diperes dengan si mesin cold press ini, tapi tidak menggunakan pisau sama sekali. Gitu, sehingga menyebabkan kandungan vitamin dalam buah dan sayur yang ada dalam produk itu masih ada gitu. Itu sebenarnya cold press juice. Beda banget kok. Maksudnya kalau kita nyoba cold press, mungkin teman-teman di sini yang pernah nyoba cold press juice itu dia akan jauh lebih cair dibanding dengan yang memang jus biasa. Kalau jus biasa itu ampasnya akan lebih banyak gitu. Itu yang ngebedain banget antara cold press sama yang jus biasa. Oke, nanti kita di akhir kita bakal nyoba nih rasanya gimana perbedaannya ya. Tapi sebelum itu mungkin Kak bisa dijelasin dulu di Vera sendiri itu variannya ada apa aja dan mungkin bahan-bahan yang digunakan itu apa aja. Oke. Ya contoh nih kita ada 6 varian di sini, yang sebenarnya varian kita itu ada 13 atau 11, aku lupa, ada banyak. Kita ada banyak produk sekarang di Vera, nggak cuma cold press. Dulu kita 2020 kita mulai dari cold press juice, terus kita ngelihat demand. Ada orang yang, aduh detox kalau cold press doang bosen nih, nggak kenyang gitu. Opsi lain apa? Ada smoothies. Kita punya smoothies akhirnya. Kita rilis smoothies untuk kalorinya lebih tinggi agar orang lebih kenyang. Itu ada reason kenapa kita ngebuat seluruh produknya kita gitu. Nah, di sini kita ada produk yang si fruity ginger yang di sini. Di fruity ginger ini lebih ke apel, jahe dan juga lemon gitu. Mungkin yang suka jahe banget harusnya suka. Anget ya gitu. Tapi minumnya jangan anget ya, mohon maaf ya. Ada sensasinya. Iya, minumnya jangan anget ya, mohon maaf gitu. Ini cold press gitu kan. Nah, ini kemudian ada orange boost, ini yang lebih ke jeruk gitu. Gemes ya orangnya. Iya, terus ada carotella purple, ini yang di highlight itu buah beetnya. Pernah dengar buah beet? Nah, itu buah beetnya. Nah, ini adalah varian smoothiesnya kita untuk power berry gitu. Nah, ini juga something yang unik, yaitu healing spice. Nah, healing spice ini sebenarnya lebih ke arah spice milk ya. Jadi it's not cold press. Ini lebih ke arah varian kita spice milk, itu rempah-rempah. Banyak orang yang bilang itu kayak chai latte ya. Rasanya. Iya, katanya orang pada bilang itu kayak chai latte. Dia tuh campuran dari ada kayu manis, ada star anise, gitu, ada cengkeh. Nah, itu tuh ada dalam satu produk ini. Sama super green. Di sini tuh ada kale, daun kale, ada bayam, dan ada orange sama pineapple. Jadi ini lebih ke sayur gitu. Semua ini punya manfaatnya beda-beda juga. Variannya selain ini ada lagi nggak sih Kak? Langsung cek aja ya? Langsung dicek aja di Tokopedia-nya kita, atau kalau mau konsultasi, karena di Vera kita yang ngebedain dengan yang lain itu adalah kita tuh ada konsultasi kesehatannya. Maksudnya bisa nanya dulu, kita punya beberapa produk rekomendasi yang bisa disesuaikan sama tubuh daripada si customer kita. Tanya aja dulu ke kita, kayak misalkan ada GERD atau enggak, karena produk kita juga dilihat nih, ada yang pH-nya tuh di atas 5, ada yang pH-nya di bawah 5. Ya kalau ada orang GERD gitu, kita nggak menyarankan tuh yang di bawah 5. Iya, kita kasih yang di atas 5 gitu. Vegan atau enggak misalkan, oh ternyata ada intoleran laktosa, itu dikasih kabar dulu ke kita, ke Vera. Nah, mungkin dari Kakak ada nggak sih tips detox khusus nih dari sebagai owner Vera untuk netizen sekalian yang mau memulai proses detoksifikasi? Oke. Kalau dari aku sih mungkin lebih karena nyediain waktu pas weekend. Karena aku tahu lah zaman sekarang kita udah balik ke work from office ya. Jadi kondisi Senin sampai Jumat itu bukan opsi lagi biasa untuk ngelakuin detox. Mungkin lebih ke arah weekend, nyempetin waktu karena memang olahraga dan kawan-kawan juga. Kayak gitu. Balik lagi, ini adalah salah satu opsi
Tapi artinya dari teman-teman juga harus tetap nih olahraga, jaga makan. Aku selalu bilang ke customer kita, setelah 3 hari diet detox besoknya jangan tiba-tiba all you can eat ya. Karena sama aja gitu. Kita bukannya magic gitu kan. Setelah 3 hari tetap harus jaga hidup sehat juga. Tapi dari Livera sendiri memang kita saat ini tuh lagi mau keluarin semacam detox instan. Instan bukan berarti minum langsung kelar gitu, tapi teman-teman di sini yang memang kebetulan kerja dan hari biasa mungkin mau dikirimkan di pagi hari atau gimana, bisa pesen lewat Shopee Food, Grab Food itu yang ataupun GoFoodnya kita bisa kirimkan dan kita langsung produksi loh. By the way, itu yang lagi mau kita naikin buat teman-teman yang mungkin H-1 lupa pesen paket detoxnya, itu juga bisa di Livera. Gitu. So kita ngasih opsi buat teman-teman yang WFO untuk tidak ketinggalan kalau memang bisa. Oke Kak. Yang tadi sesuai dengan janji di awal, nggak ampun nih kalau kita misalnya nggak nyobain langsung minumannya. Ayo, betul. Kita doa dulu bentar ya. Kita doa dulu bentar berarti. Gimana rasanya nih? Nungguin ya Kak? Iya nungguin. Rasanya itu aku ngerasanya sih mayoritas tuh rasa pertama tadi hintnya itu carrot dulu, baru orange, baru pineapple. Kayak parfum ya, ada notesnya dulu. Iya, awalnya betul. Tadi aku ngerasa gitu sih. Terus enteng, persis tadi kayak yang kata kakak bilang karena ini cold press juice itu jadi nggak kehambet di tenggorokan ya kakak. Iya, memang minum kayak biasa aja gitu loh, kayak minuman biasa gitu. Enak sih, kayak manisnya pas menurutku nggak terlalu, ya maksudnya ini mungkin alami, nggak ada tambahan gulanya kali ya? Nggak ada, kita nggak ada tambahan gula, nggak ada tambahan pengawet. Dan jadi mungkin buat teman-teman juga yang kayak minum terus bilang, nih kok manis ya gitu, itu basically manisnya adalah dari buahnya sendiri, kayak gitu. Jadi itu murni dari buahnya, kita nggak ada tambahin gula apapun dalam prosesnya. Itu adalah visinya Livera sejak awal. Oke deh sih, jadi mungkin netizen yang mau baru memulai atau yang udah sempat nyerah gitu ya untuk menjalani hidup sehat, bisa lagi banyak-banyak riset. Tadi mungkin kalau ada kondisi kesehatan tertentu ataupun tadi punya budget tertentu ya Kak, itu banyak riset. Ternyata sekarang tuh opsi dan alternatif itu udah banyak banget gitu sekarang. Ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau beralasan tuh agak sulit ya gitu. Karena opsi alternatif itu sudah ada gitu. Tadi juga ada. Kalau sibuk ada yang instan dan lain-lain. Jadi netizen jangan menyerah gitu ya kalau misalnya ada hambatan dan lain-lain. Sebenarnya masih ada kok solusinya. Tetap semangat untuk menjalani hidup sehatnya. Mungkin nanti kita akan membahas topik yang lain lagi di video selanjutnya. Kalau netizen ada ide nih untuk pembahasan di video selanjutnya, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Kalau suka dengan videonya, jangan lupa like dan share ke teman dan keluarga terdekat, subscribe dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update dari kita. Oke, aku Naurah dari Pink. Dan aku Marcelo dari Livera. See you on the next video. Bye-bye.